Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, segera kita akan memasuki ibadah ini. Kita bersaat teduh, kita berdoa. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di Minggu Palmarum. Sudah memasuki minggu ketiga kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita dan sorak-sorai penyembahan kita kepada Tuhan. Di Minggu Palmarum ini, topik minggu menyerukan kepada kita, sambutlah Rajamu datang. Karena pertolongannya lah kita bisa berkumpul di rumah ini. Karena itu, marilah kita bangkit berdiri, kita sambut Dia dengan pujian Sangap di Jehovah. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih
serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikut Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah-tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan memohon keampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yang ditetapkan di hari Minggu Palmarum yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 7 hingga ayat 12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan angkat kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan menggali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan berburu keluar dan tidak akan lari lagi ke jalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisannya. Demikianlah nats epistel pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
beriman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu Minggu Palmarum atau Mare-Mare dari Yohanes pasal 12. Ayat 12 sampai 19 saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, topik minggu kita sesuai dengan Almanak KKBP yaitu sambutlah Rajamu datang. Sambutlah Rajamu datang. Begitu pentingnya peristiwa ini, sehingga bisa kita lihat di dalam firman Tuhan, dituliskan juga di dalam Matius
Matius 21 ayat 1 sampai 11, Markus 11 ayat 1 sampai 10, Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Peristiwa yaitu Yesus yang akan menuju kematiannya. Yesus yang dielu-elukan ketika dia datang ke Yerusalem. Saudara-saudara, bisa kita lihat di ayat 12, siapakah mereka yang mengeluh-elukan Yesus? Dalam bahasa Yunani dikatakan ochlos polus, yaitu orang banyak, orang-orang biasa, orang-orang yang disebut sebagai rakyat jelata. Merekalah yang menyambut Yesus, menyatakan selamat datang kepada Yesus dengan seruan Hosana yang berasal dari bahasa Ibrani Hosiadana, yang berarti selamat atau doa atau memohon kepadanya. Oleh karena itulah kita lihat di sini bagaimana mereka berjuang. Kenapa mereka berjuang? Karena kita lihat di pasal 10, orang-orang Yahudi di kota itu begitu berkehendak untuk membunuh Yesus. Pasal 10 ayat 22 sampai ayat 39. Tetapi orang-orang kebanyakan ini yang bisa dikatakan adalah orang-orang di luar daripada kota Yerusalem, yang tidak menjadi penduduk daripada Yerusalem, tetapi bahkan dari daerah yang jauh. Mereka datang karena mereka sangat mengagumi Yesus, karena mereka sangat percaya kepada Yesus, karena mereka percaya bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berasal dari Allah. Itu tidak berasal daripada kekuatan manusia, tetapi berasal dari Allah. Mereka mengetahui hal itu, karena mereka menanyakan di dalam pasal 11 ayat 55 sampai 56. Mereka bertanya, apakah akan datang jugakah ia ke pesta itu? Oleh karena itu ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem, mereka mau memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang jelata, bukan pejabat-pejabat, bukan orang kaya, tetapi mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Mereka berani mengambil resiko, karena orang-orang Farisi, orang-orang yang berpengaruh di kota itu, bisa saja membuat suatu hukum yang tidak benar kepada mereka. Karena orang-orang yang demikian punya kuasa, apalagi karena Israel pada masa itu di bawah jajahan Romawi. Tetapi mereka tidak takut kepada hal itu. Seperti firman Tuhan, barang siapa yang malu. Di dalam Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Mereka berani mengambil resiko untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, kita dapat menyaksikan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan hidupnya. Kita lihat bagaimana Abraham harus meninggalkan kenyamanan di tempat asalnya untuk pergi ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan kepada dia. Kita lihat bagaimana Yusuf harus mengalami semua penderitaan itu karena dia tidak mau berdosa. Dan banyak lagi Daniel beserta teman-temannya, karena mereka takut Tuhan dan tidak mau takut kepada dunia ini. Mereka akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Mereka akhirnya dimasukkan kepada hukuman. Tetapi hukuman itu tidak menghentikan mereka daripada iman kepercayaannya. Demikian juga para rasul. Rasul Paulus yang rela untuk menyerahkan nyawanya. Dan juga para rasul yang lain yang rela mati demi
Tuhan. Karena setiap orang yang tidak menyayangkan nyawanya demi Tuhan, maka dia akan menerima kembali nyawanya itu. Dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, dikatakan di situ, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Orang-orang yang mau berkorban untuk Tuhan akan menerima upah yang besar. Itulah yang mereka perjuangkan agar firman Tuhan digenapi. Agar firman Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka masing-masing. Demikian juga pada saat ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apakah kita berani seperti mereka? Berani menyerukan Hosana, berani mengagungkan Yesus di tengah yaitu setiap penderitaan kita. Di tengah kita sekarang menghadapi yaitu pandemik virus corona ini. Beranikah kita mengatakan Yesuslah penyembuh ajaib. Dialah tabib agung. Dialah Tuhan. Seperti firman-Nya, dialah penyembuh segala penyakit kita. Di dalam Amsal dikatakan, jika kita takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh kesembuhan. Beranikah kita di dalam hidup kita ini bersaksi seperti mereka? Mereka memproklamasikan bahwa Yesus adalah Raja Israel. Yesus adalah Mesias yang dikirim atau diutus oleh Tuhan ke dunia ini. Mereka bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Mereka tidak malu, mereka tidak takut, tetapi mereka berseru-seru. Tidak hanya diam saja. Saudara-saudara, mungkin kita perlu mendengar kesaksian daripada orang-orang yang mau belajar takut akan Tuhan. Yang mau belajar bersaksi tentang Yesus di dalam kehidupannya. Adalah seorang bapa yang istrinya sedang sakit parah. Dia adalah kesaksian hidup daripada jemaat kita yang mau belajar membuktikan firman Tuhan. Karena dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hidupnya. Karena orang yang hanya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, adalah seperti melihat wajahnya di cermin. Itu adalah sia-sia dan tidak berguna. Oleh karena itu Bapak ini mau belajar akan firman Tuhan, mau diajari akan firman Tuhan untuk melakukannya di tengah-tengah dunia ini yang mungkin bisa kita katakan, dan memang Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dunia ini akan membenci kita. Dunia ini akan membenci orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dunia ini akan membenci orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pada suatu ketika istrinya sakit parah, lalu dibawa ke suatu klinik ataupun rumah sakit. Saudara-saudara, mungkin kita di tengah-tengah kehidupan kita kadang terlalu permisif, sehingga kita segan untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga kita kadang segan untuk menyerukan nama Yesus. Bahkan kadang ketika kita di dalam yaitu melayani orang-orang sakit, dikatakan gak usahlah nyanyi Pak Pendeta, tanya. Biarlah doanya saja, tanya. Gak usahlah kuat-kuat suaranya, pelan-pelan saja. Tetapi Bapak ini, karena dia sangat mengasihi istrinya, dan istrinya bisa dikatakan sudah sekarat, tidak ada harapan lagi. Dokter di situ, pasien-pasien di situ adalah non-Kristen, tetapi dia ingat firman Tuhan. Barang siapa yang berseru-seru kepada Tuhan, bahkan di dalam ketika kesesakan, berseru-serulah kepadaku, kata Tuhan, maka dia akan menolong kita. Dengan suara yang kuat, saudara-saudara, saya tidak tahu apakah kita akan berani menyerukan nama Yesus di tengah-tengah orang yang semuanya, ataupun hanya kita sendiri yang Kristen, yang percaya Tuhan. Dia berani berseru, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong istriku, selamatkan ya Tuhan Yesus. Dia berani mengatakan itu. Dia tidak peduli dengan di kiri dan kanannya yang tidak percaya kepada Yesus.
Dia berseru-seru terus, saya percaya, saya bersaksi bahwa Tuhan adalah penyembuh. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang yang percaya. Kesembuhan sampai di dalam hidup istrinya. Istrinya bisa menerima kesembuhan. Istrinya menerima berkat daripada doa suaminya. Dan suaminya itu melakukan firman Tuhan. Dia tidak malu bersaksi tentang Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah yang berkuasa, yang adalah yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini. Dia tidak malu bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan dia menerima apa yang Tuhan janjikan, bahwa apa yang engkau minta di dalam imanmu, engkau akan menerimanya. Saudara-saudara, orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Itu dikatakan di dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Saya ambil kutipannya. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Orang yang memandang hina Tuhan, mereka akan dipandang rendah. Tetapi orang yang meninggikan, menghormati Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mereka akan dihormati Tuhan. Bahkan dikatakan siapa yang melayani Tuhan Yesus, mereka akan dihormati oleh Allah Bapa. Mereka tidak takut, saudara-saudara. Dan kita juga bisa dikatakan jangan takut. Apakah yang terlalu sulit bagi Tuhan? Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada beban yang tidak dapat diambil oleh Tuhan. Bahkan janjinya mengatakan, datanglah kepadaku, yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan meminta itu kepada kita. Serahkan kepadanya semua. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, serahkan kepadanya. Dan juga memberikan kesempatan kepada kita. Seperti Raja Hizkia memohonkan umur yang panjang, maka Tuhan memberikan tambahan umur kepadanya. Itu adalah hak orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang berani mengorbankan segalanya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku, kecuali aku. Jika kita melakukan ini, maka kita akan bisa seperti orang-orang kebanyakan itu. Mereka tidak memiliki apa yang berharga mungkin mau ditunjukkan kepada Tuhan Yesus. Selain palem itu yang menjadi lambang kedatangan daripada Raja. Kita lihat bagaimana Yesus duduk di atas seekor anak keledai yang belum pernah diduduki oleh siapapun. Karena untuk Tuhan seharusnya adalah yang terbaik. Untuk Tuhan adalah yang utama. Demikianlah diminta Tuhan kepada kita. Oleh karena itulah kita tidak harus atau kita tidak boleh menyayangkan nyawa kita untuk Tuhan. Jika Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu, baiklah kita lakukan. Jika Tuhan menghendaki kita pada saat ini untuk bersaksi, saya percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Dia, saya percaya kepada firman-Nya. Di dalam Mazmur itu dikatakan, meskipun penyakit sampar, meskipun rebah seluruhnya, tetapi Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan menolong kita. Hidup mati kita adalah di tangan Tuhan. Begitulah kita menyambut Tuhan Yesus di dalam hidup kita ini. Kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangannya kedua kalinya ke dunia ini. Kita menyambut Dia dengan seruan Hosana. Karena di dalam wahyu itu, kita juga nanti akan berseru-seru kepadanya. Oleh karena itulah saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari melihat setiap hidup kita menjadi ataupun di dalam rencana Tuhan. Bagaimana peristiwa ataupun kesulitan yang kita hadapi pada akhir-akhir ini, kita lihat itu sebagai awal untuk semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meninggalkan dosa-dosa. Kita telah dibantu oleh gereja dengan selalu mengingatkan
tita yang pertama sampai tita yang ke-10. Mari utamakan Tuhan, jangan seperti istri Lot yang lebih mengutamakan hartanya sehingga dia menjadi yaitu garam batu itu. Tetapi Tuhan menghendaki kita biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan seperti di dalam nyanyian persembahan kita. Karena tidak ada yang baik yang bisa kita lakukan jika kita keluar daripada firman Tuhan itu. Tetapi ketika kita tinggal di dalam firman itu, bukan hanya yang baik di dunia ini akan kita terima, tetapi kehidupan yang kekal. Ketika Yesus datang nanti pada waktunya, dengan diiringi oleh malaikat-malaikat kudusnya, dia akan tersenyum menyambut kita, membawa kita kepada suatu kemuliaan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Mari seperti mereka yang tidak takut apapun selain takut kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti melakukan firman-Nya. Melayani Tuhan berarti melakukan firman-Nya. Di mana Tuhan hadir, disitulah pelayannya harus hadir. Sehingga kita pada saat ini tidak perlu terlalu takut, tetapi kita semakin menyerahkannya kepada Tuhan. Awali hari kita dengan segala yang terjadi ini, bahwa kita hanyalah manusia fana, bahwa kita tidak kebal kepada penyakit apapun, bahwa umur kita tidak bisa kita prediksi, tetapi kita diberi Tuhan kemurahan untuk meminta kasih karunia-Nya, untuk kesembuhan, untuk umur yang lebih panjang lagi Tuhan memberikan itu kepada kita. Untuk kita serukan kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, maka mereka akan menerima itu. Dan mereka akan kuat karena mereka memiliki Allah yang Maha Kuasa. Sambutlah Rajamu datang, meski di dalam kesulitan hidupmu. Serahkan semuanya kepada Dia, karena Dia sanggup untuk menolong kita. Bahkan kita dikatakan biji matanya, bahkan kita dikatakan akan dilindunginya. Bahkan Dia katakan bahwa malaikatnya akan berjalan di depan kita. Oleh karena itu, dengan keyakinan akan firman Tuhan, kita tidak takut apapun. Tuhan Yesus mengingatkan atau firman-Nya mengingatkan dengan kesaksian kita. Lawanlah, yaitu penghulu-penghulu di udara. Gunakanlah firman Tuhan, gunakanlah ketopeng keselamatan. Mari memberitakan firman Tuhan kepada mereka semua. Kepada mereka yang bimbang hatinya, ingatkan firman Tuhan sampai saat ini. Tuhan masih menolong kita. Mari ingat bagaimana Tuhan pada masa-masa yang lampau sudah menolong kita. Kalau kita bayangkan ketika kita baru lahir, kita adalah makhluk yang lemah. Tetapi sampai sekarang atau saat ini kita lihat bagaimana kita ini. Itu adalah pertolongan Tuhan yang harus kita imani. Ataupun seperti firman-Nya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami menjadi bijaksana. Ketika kita melihat hari-hari yang lampau, maka kita pada saat ini menjadi kuat. Dan kita menjadi punya keyakinan bahwa pada masa-masa yang akan datang pun, karena Tuhan dikatakan adalah sama pada masa yang lalu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Langit dan bumi akan hancur, tetapi firman Tuhan tidak akan berubah. Semua akan digenapi di dalam hidup kita ini. Tetapi bagi orang yang percaya, dikatakan sambutlah, berserulah, Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah juru selamat kita. Tidak perlu kita terlalu takut atau terlalu khawatir di dalam hidup kita ini. Karena kekhawatiran kita akan mematikan firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita. Tetapi ketika kita mau memupuk, mau menyiram, mau memelihara firman Tuhan itu, maka dia akan menghasilkan buah yang banyak. Buah-buah pertobatan dan juga orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Dan kita tahu satu orang saja bertobat, maka berlaksa-laksa malaikat di surga akan bersorak-sorai. Mari bersukacita menyambut Yesus di dalam hidup kita, di tengah kesulitan apapun, dan serahkan semuanya kepada Dia. Dia adalah lemah lembut dan senantiasa membuka tangannya kepada setiap orang yang mau datang kepada Dia.
Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan agar kami menyambut Raja, agar kami mau berseru-seru bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang telah diutus oleh Engkau untuk keselamatan kami semua. Tiada kuasa yang mengatasi daripada kuasa anak-Mu itu. Oleh karena itulah Tuhan, kami tidak terlalu khawatir pada saat ini. Kami yakin di dalam iman kami ada solusi yang terbaik yang akan Tuhan berikan untuk masalah yang kami alami pada saat ini. Kami berdoa juga Tuhan, dan kami yakin Engkau mampu memberkati hidup kami. Bagi setiap jemaat-Mu yang bergumul di dalam pekerjaan, bagi setiap jemaat-Mu yang pada saat ini kesulitan di dalam kebutuhan sehari-hari, Tuhan kiranya curahkan yang terbaik kepada mereka. Seperti firman-Mu di dalam Mazmur 23, Engkau akan membawa ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, meskipun itu sakit COVID-19. Tetapi di dalam kitab Kejadian, Engkau menghembuskan napas-Mu ke Adam itu, dan dia menjadi makhluk yang hidup. Demikian juga mereka yang Engkau sanggup hembuskan ya Tuhan, yaitu napas kehidupan kepada mereka, agar mereka dapat bernapas lega seperti semula. Kami percaya Tuhan, dan kami mohonkan kemurahan-Mu atas mereka, dan juga setiap jemaat-Mu yang bergumul di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam hidup keluarga, di dalam hidup anak mereka, di dalam hidup hubungan suami dan istri. Biar Tuhan berkati, berikan damai sejahtera. Dan juga gereja-Mu yang bergumul saat ini Tuhan, di dalam memberitakan firman-Mu, di dalam menunjukkan agar jemaatnya mau bersaksi, mau menyampaikan firman-Mu, mau menunjukkan di dalam kehidupan mereka bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau sudah kirimkan anak Yesus Kristus untuk keselamatan kami. Engkau sudah menebus kami melalui darah-Nya yang kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, setiap jemaat-Mu kiranya memperoleh kekuatan untuk bersaksi bahwa apapun kesulitan di dunia ini akan mampu dilewati. Karena Engkau sudah terlebih dahulu menyatakan di dalam firman-Mu, kesulitan-kesulitan akan dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada-Mu. Banyak hal yang mungkin membuat kami terkejut, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu di dalam rencana itu, bahwa Tuhan selalu ada menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun, tetapi Engkau senantiasa bersama kami sampai kepada akhir zaman. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu pada saat ini, biar mereka semakin berani untuk menunjukkan betapa berkuasanya Engkau, betapa besarnya kasih karunia-Mu, dan bahkan kasih karunia-Mu selalu baru setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, kami kuat di dalam hidup kami ini. Kami menang karena Engkau yang memenangkan kami atas setiap kesulitan-kesulitan kami. Kami tidak takut untuk menghadapi segala kesulitan itu, karena Engkau yang menyertai kami. Jika kami bersama Engkau ya Tuhan, siapakah yang menjadi lawan kami? Itulah yang kami pegang pada saat ini. Pada masa-masa kesulitan ini, kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau beserta kami, Engkau menopang kami, dan Engkau senantiasa mengiring kami, memberkati hidup kami, dan melindungi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah, yang banyak dosa. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, dengan kemurahan-Mu, Engkau akan menolong kami untuk hidup kudus. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bernyanyi dari band nomor 821 sambil mengumpulkan persembahan kedua. Tuhan
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua jemaat HKBP Maranatha Resort Rawalumbu, kami segenap Parhalado, Ultamer, dan setiap yang berperan untuk acara pada hari ini mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas Madihita Sudi.